Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya saya izin off-cam teman-teman dan abang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi psikologi humanistik. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yang pertama ada Deko Yuniar, yang Deko Yuniar Permana, yang kedua ada Emanuela Safira Natalia, yang ketiga ada Hana Putri Sanang, yang keempat ada Yohana Silvitana Paskalia, dan yang kelima ada Asnafi Khairi Nazlia, yang keenam ada Aprilia Putri. Oke. Psikologi humanistik berdiri pada tahun 1961, yaitu ketika diluncurkannya Journal of Humanistic Psychology. Dan kemudian diikuti oleh pendiri Association of Humanistic Psychology dengan tokoh utamanya Abraham Maslow. Psikologi humanistik menurut Maslow merupakan psikologi yang lebih perhatian terhadap problem kemanusiaan, 2, lebih kreatif, 3, terpusat pada masalah bukan metode, yang keempat mempelajari manusia secara mendalam, yang kelima mempelajari manusia sebagai makhluk yang aktif, bebas memilih dan bebas bergerak. Lalu yang keenam mempelajari manusia sebagai makhluk yang unik. Adapun latar belakang dari humanistik, adanya situasi dan kondisi yang memungkinkan ide untuk mengembangkan psikologi humanistik tumbuh dan berkembang. Ada dua faktor yang melatar belakangi. 1, ketidakpuasan terhadap tokoh psikologi humanistik terhadap behaviorisme dan psikoanalisis pada masa kejayaannya. Lalu yang kedua, pemikiran psikologi humanistik sebenarnya bukan hal baru. Oke. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Hana. Saya persilahkan. Sebelumnya saya izin off cam, Bang. Cikal bakal pemikiran psikologi humanistik. Pemikiran yang berhubungan dengan humanisme juga bisa ditemukan pada pandangan kaum romantisme dan eksistensialisme. Pada romantisme, Herjen Han 2009 mempunyai pandangan bahwa manusia tidak hanya dilengkapi rasio mata, tapi juga memiliki aspek-aspek irasional seperti perasaan, intuisi, dan insting. Berbeda dengan romantisme, eksistensialisme yang tokohnya antara lain Søren Kierkegaard lebih menekankan pada makna eksistensi manusia, kebebasan berkehendak, dan keunikan setiap individu. Terakhir pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik adalah psikologi fenomenologi dari Edmund Husserl. Psikologi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Psikologi fenomenologi merupakan aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada tahun abad ke-20-an. Istilah fenomenologi sendiri sebenarnya sudah pernah digunakan oleh tokoh-tokoh sebelum Husserl, seperti Hegel, Kant, Brentano, ataupun Stamm. Keinginan Husserl dalam membangun psikologi fenomenologi tidak lepas dari kritikannya terhadap keinginan sebagai kalangan yang menjadikan ilmu eksakta
sebagai model ilmu psikologi. Husserl lahir pada tanggal 8 April 1859 di kota Pruth, Moravia, Ceko, dan meninggal pada tanggal 26 April 1938 di Freiburg, Jerman. Husserl dianggap tokoh yang paling berhasil mempopulerkannya. Husserl berhasil menyuguhkan fenomenologi sebagai salah satu metode yang berpengaruh terhadap berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu psikologi. Husserl pernah mengajar di Göttingen University dan Freiburg University. Next. Ada 4 karakteristik psikologi fenomenologi, yaitu 1. Fokus pada pengalaman manusia apa adanya. 2. Tertarik pada makna suatu pengalaman dan bagaimana makna tersebut terbentuk. 3. Fokus pada upaya untuk menggambarkan fenomena daripada menginterpretasi atau mengambil kesimpulan sebab akibat. 4. Mengakui peran peneliti dalam mengonstruksi fenomena dan semua pengalaman harus dipahami dalam konteksnya. Selanjutnya, psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial merupakan psikologi yang mendasarkan diri pada proses eksistensial. Psikologi eksistensial digagas oleh Martin Heidegger 1889 sampai 1976. Selain Heidegger, psikologi eksistensial antara lain Ludwig bin Schwenger 1881 sampai 1966. Mei 1906 sampai 1994. Next. Karakteristik psikologi. Yang pertama, psikologi humanistik menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. 2. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih perilaku dan tidak dibatasi oleh pengalaman masa lalu ataupun batasan-batasan lingkungan yang ada. 3. Psikologi humanistik menganggap makna terhadap perilaku manusia. Next. Tokoh psikologi humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow, kedua Charles Roger, dan ketiga ada Viktor Frankl. Abraham Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Bronx, New York, dan meninggal pada tanggal 8 Juni 1920 di California, Amerika Serikat. Psikologi Maslow merupakan kritik terhadap psikologi yang terlalu terfokus pada pasien gangguan mental. Sedangkan bagi Maslow, salah satu teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow adalah apa? Yang disebut New Hierarchy Theory. Terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan psikologi, kedua kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan akan cinta, keempat kebutuhan akan harga diri, kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Kelima kebutuhan tersebut bersifat hierarkis. Artinya kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan aktif jika kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi. Yang kedua ada tokoh dari Charles Roger. Charles Roger lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois.
Roger menjadikan kakaknya saingan karena orang tua bebas mengekspresikan diri dan tidak diperkenankan bergaul dengan orang lain. Namun, pada tahun 1920-an, Roger terpilih untuk mengikuti konferensi. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Roger bertemu dengan banyak orang yang latar belakangnya berbeda. Momen ini yang berpengaruh besar pada bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Yang pertama, teori kepribadian. Dalam membangun teori kepribadiannya, Roger mendasarkan dirinya pada pengalaman ketika berinteraksi dengan kliennya. Kedua, client chatter therapy. Roger menyimpulkan bahwa pendekatan behaviorisme dan psikoanalisis justru menyebabkan si terapis kesulitan dalam menerima kliennya. Viktor Frank. Frank dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1905 di Penang, Australia, dan meninggal pada tahun 1997. Ia menulis artikel yang berjudul On the Psychology of Psychological Talk pada tahun 1923 ketika ia menghadiri kuliah psikologi terapan dan membaca buku-buku tentang psikoanalisis. Frank terkenal di idenya dengan tentang makna sebagai motivasi dasar manusia, dan logoterapi merupakan terapi yang dianggapnya dapat mengatasi kehampaan akan makna. Dalam upaya menemukan makna, Frank menyebut 3 nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber makna bagi manusia, yaitu nilai-nilai creative values. Creative values tersebut menunjukkan pada nilai-nilai yang sadari melalui perbuatan atau penciptaan suatu karya tertentu. Setiap orang tertentu mempunyai karya dengan kualitas dan kuantitas yang sangat beragam. Karya tersebut bisa berupa konsep, perbuatan, ataupun karya secara fisik. 2. Nilai-nilai mengalami experiential values. Nilai-nilai mengalami. Jika nilai kreatif merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan apa-apa yang kita berikan pada dunia, nilai mengalami menunjukkan pada nilai yang kita terima dari dunia. 3. Nilai-nilai pengambilan sikap, attitudinal values. Sikap menunjukkan pada nilai-nilai yang diperboleh ketika dihadapkan pada suatu kesulitan hidup. Kesulitan hidup merupakan suatu keniscayaan dan kita mempunyai kebebasan untuk menyikapinya. Terus ada beberapa teknik yang bisa dipakai dalam logoterapi, antara lain inteks, paradoksal, dan dereflection. Paradoksal itu sendiri yaitu untuk mengatasi antisipator, antigen, dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-distancing, sedangkan dereflect untuk mengatasi kemampuan manusia untuk melakukan self-transcendence. Next. Kesimpulan, psikologi humanistik merupakan psikologi tentang manusia seutuhnya yang diperoleh berdasarkan studi terhadap orang-orang yang sehat, berfungsi sepenuhnya, dan kreatif. Psikologi humanistik didirikan oleh Abraham Maslow pada tahun 1960-an. Psikologi humanistik mengklaim dirinya sebagai aliran pemikiran psikologi setelah behaviorisme dan psikoanalisis, sekaligus menyampaikan pandangan-pandangan baru yang dianggap lebih baik dan Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab maksimal 6 pertanyaan. belum chat.
Iya, Bang Moza. Boleh Kak aku nanya? Boleh, Bang. Coba kembali ke slide-nya Abraham Maslow. Nah, di situ kan ada, aku nggak tahu aku yang miss atau gimana, tapi kayaknya tadi kalian nggak terlalu ngejelasin soal sebenarnya teori hierarki kebutuhan apa ini? Oke. Teori hierarki kebutuhan itu maksudnya gimana sih? Boleh nggak coba dijelasin? Karena tadi perasaanku habis dari Abraham Maslow langsung masuk ke Carl Rogers ya. Coba nanti kalian jelaskan maksud dari teori kebutuhan, teori hierarki kebutuhan itu apa? Terima kasih. Terima kasih, Bang, pertanyaannya. Oke, Saudara Erdin, saya persilahkan. Ya, izin bertanya ya. Iya, silahkan. Jadi tadi kan ada Viktor Frankl. Tolong jelaskan teknik Viktor Frankl dan berikan contohnya. Bisa diulang pertanyaannya? Aku ketik aja ya. Oh iya, oke. Oke, selanjutnya ada Maria. Saya persilakan Maria. Baik, sebelumnya mohon maaf ya, saya izin off cam karena jaringan saya kurang baik. Jadi tadi di bagian karakteristik psikologi humanistik kalau nggak salah, di situ kan dijelaskan psikologi humanistik menganggap penting pengalaman subjektif seseorang. Bisa dijelaskan pengalaman subjektif seseorang itu sama sekalian contohnya. Mungkin pertanyaannya bisa diketik di kolom chat ya, karena panjang. Ya bisa. Oke, selanjutnya ada Devana, saya persilahkan. Izin nanya ya. Di Victor Friendly ini kan ada tuh di teknik yang dipakai logoterapi. Nah, di logoterapi ini bisa dijelasin nggak logoterapi itu apa, sama indeksi paradoksal sama dereflection-nya itu apa? Terima kasih. Nanti aku ketik juga. Oke, makasih pertanyaannya Devana.
Oke, oke, ya pertanyaan saya tutup untuk sementara dulu karena sudah masuk beberapa pertanyaan di sini. Terima kasih.
Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jovi. Yang dimaksud romantisme dan eksistensialisme itu apa? Nah, di sini romantisme itu sendiri menyebar dari seni ke sastra dan filsafat yang menemukan pada pendekatan emosional, spontan, imajinatif, dan kebebasan dengan cara subjektivitas dan individualisme. Romantisme dibentuk sebagai pemberontakan melawan klasikisme yang disebabkan oleh perubahan sosial tiba-tiba yang terjadi selama revolusi Prancis dan era Napoleon. Terus yang kedua itu eksistensialisme itu sendiri merupakan aliran filsafat yang paham berpusat pada individu yang bertanggung jawab atas kemauan yang bebas tanpa memikirkan dengan cara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya bukan tidak mengetahui mana yang benar yang tidak benar, tetapi seseorang eksistensialisme sadar bahwa kebenaran bersifat relatif dan karena masing romantisme. Romantisme itu tadi menyebar dari seni ke sastra dan filsafat yang menekankan pada pendekatan emosional, spontan, imajinatif, dan kebebasan dengan cara subjektif dan individualisme. Romantis dibentuk sebagai pemberontakan melawan neoklasisme dan disebabkan oleh perubahan sosial tiba-tiba yang terjadi selama revolusi Prancis dan era Napoleon. Itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, di sini saya izin ingin menjawab pertanyaan dari Kamuza. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan kebutuhan hierarki? Beliau beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah wajib terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi diwujudkan menjadi hal yang memotivasi. Contohnya seperti ini. Jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Individu bisa hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa cairan, individu hanya bisa hidup selama sebagian hari saja. Karena kebutuhan akan cairan lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Gimana kamu, Zah? Gimana? Ini menurut teori bahwa kebutuhan di tingkat rendah itu wajib penuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat sebelum mewujudkan kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Jika individu kita ini, contohnya seperti ini. Jika saya merasa haus, maka saya harus cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga saya. Terus udah itu aja. Belum. Oh iya, santai. Saya bisa hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu. Tetapi ketika saya tanpa cairan, saya hanya bisa hidup sebagian hari saja karena kebutuhan akan cairan itu lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Terus? Lanjut lagi. Oke. Bentar, Kak.
Sudahkah? Mungkin saya mau menambahkan sedikit dari jawaban Deko kepada Bang Moza. Jadi itu hierarki kebutuhan itu kan terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan akan rasa, kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Lalu tuh yang pertama Apa yang terakhir? Kenapa Bang? Yang terakhir tadi apa? Yang terakhir tadi kebutuhan akan aktualisasi diri atau self aktualisasi. Ya, lanjut aja dulu. Oke. Kebutuhan paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologi seperti kebutuhan akan udara, makan, minum, seks, olahraga. Lalu kebutuhan paling tinggi itu kebutuhan aktualisasi diri seperti merealisasikan potensi diri, personal growth, dan pengalaman puncak. Lalu ada kebutuhan pada hierarki kedua disebut dengan kebutuhan akan rasa aman yang meliputi kebutuhan akan perlindungan, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan terbebas dari rasa takut. Lalu ada kebutuhan pada hierarki ketiga yang disebut dengan kebutuhan akan cinta yang meliputi kebutuhan akan pertemanan, keintiman, kasih sayang, dan cinta. Lalu ada kebutuhan pada tahap keempat disebut sebagai kebutuhan akan harga diri yang meliputi kebutuhan akan prestasi, penguasaan, kemandirian, status, dominasi, prestis, self-respect, dan penghargaan dari orang lain. Lalu yang terakhir ada kebutuhan tersebut bersifat hierarkis, artinya kebutuhan yang lebih tinggi tidak akan aktif jika kebutuhan di bawahnya belum terpenuhi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bang. Terus kalau misalnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gimana? Izin bantu jawab juga, Bang. Kalau ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, jadi kebutuhan aktualisasi dirinya ini nggak bisa muncul. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devana. Jadi, logoterapi merupakan makna dari eksistensi manusia dan kebutuhan manusia akan makna. Teknik-teknik terapeutik khusus untuk menemukan makna kehidupan. Intensi paradoksal merupakan suatu teknik yang dibangun berdasarkan fakta bahwa ketakutan justru akan mendorong munculnya apa yang ditakutkan dan keinginan yang berlebihan justru merupakan teknik transcendence dalam mengatasi gangguan psikologis karena terlalu fokus pada pencapaian tujuan-tujuan pribadi. Gimana deh, Fana? Boleh diulang nggak yang di bagian the reflection? The
Dereflection merupakan teknik yang menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-trendence dalam mengatasi gangguan psikologis karena Oke, terima kasih ya. sama. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yosefa. Jadi, psikologi fenomenologi ini merupakan suatu metode dan berfokus pada persepsi manusia terhadap pengalaman-pengalamannya dan ingin menggambarkan struktur pengalaman tersebut menambahkan diri pada kesadaran. Jadi, hubungannya dengan psikologi humanistik ini, karena psikologi humanistik ini kan menekankan pada menekankan pada pandangan yang menekankan pada pandangan yang pada potensi manusia. Bentar. Jadi psikologi humanistik ini kan menekankan pada potensi positif manusia dan percaya pada kemampuan manusia dalam mengatasi masalah-masalahnya. Karena psikologi fenomenologi ini kan masih ada hubungannya dengan masih ada berfokus sama manusianya. Makanya dia berhubungan juga sama psikologi humanistik. Itu aja, Sepa. Apa bisa dimengerti? Maaf, Fir, aku masih nggak paham. Kan kamu bilang tadi fenomenologi itu tentang pengalaman. Ya, hubungan pengalaman itu kayak mana? Hubungannya ke... Nah, psikologi humanistik ini kan intinya dia itu berfokus pada manusia. Nah, hubungan dia tuh sama psikologi fenomenologi ini karena psikologi fenomenologi ini tuh termasuk suatu metode yang berfokus pada persepsi manusia. Jadi hubungannya tuh karena dia tetap melihat manusianya itu. Pokoknya
Intinya, psikologi fenomenologi ini tuh sama-sama berfokus pada manusia, kayak psikologi humanistik. Makanya dia berhubungan. Udah, Kafir? Ya, Makasih makasih. ya. Maaf kalau kurang jelas. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari media, yaitu ketidakpuasan tokoh psikologi humanistik terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Jadi, psikologi humanistik lahir dari ketidakpuasan terhadap jalan yang ditempuh oleh psikologi pada abad ke-20. Ketidakpuasan itu terutama tertuju pada gambaran manusia yang dibentuk oleh psikologi modern, suatu gambaran yang partial, tidak lengkap dan satu sisi. Para tokoh merasa bahwa psikologi terutama psikologi behaviorisme menjadi mendehumanisasi, yakni meskipun menunjukkan keberhasilan yang spektakuler dalam area-area tertentu, gagal memberikan sumbangan yang besar kepada kepemahaman manusia dan kondisi eksistensialnya. Psikologi humanistik memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh lain di Amerika Serikat. Jadi ketidakpuasannya itu karena tidak puas terhadap behaviorisme behaviorisme itu. Makanya dia bikin psikologi humanistik. Oke, makasih. Jangan terlalu lama ya jawabnya biar dari kelompok lain bisa presentasi juga. Iya, Bang. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Erdin Jaya. Tadi pertanyaannya, tolong jelaskan teknik Viktor Frankl dan berikan contohnya. Jadi ada beberapa teknik yang bisa dipakai dalam logoterapi, antara lain ada intensi paradoksal dan dereflection. Intensi paradoksal untuk mengatasi anticipatory anxiety dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-distancing. Sedangkan dereflection untuk mengatasi hyperreflection dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan life self-transcendence. Intensi paradoksal merupakan suatu teknik yang dibangun
berdasarkan fakta bahwa ketakutan justru akan mendorong munculnya apa yang ditakutkan dan keinginan yang berlebihan. Justru itu akan menjauhkan diri dari apa yang diinginkan. Seperti orang-orang yang sangat ingin tidur atau sangat takut tidak bisa tidur, atau anticipatory anxiety justru akan membuatnya benar-benar tidak bisa tidur. Seperti itu. Oke, makasih. Permisi Maria, mohon maaf. Bisakah tadi pertanyaannya tuh diulang, terus pertanyaannya tuh bertanya di bagian mana? Seperti itu. Maaf ya. Sudah semua kan dijawab atau masih ada yang belum? Kurang satu, Bang. Pertanyaannya Maria. Iya. Iya, pertanyaan.
Permisi, saya mau menjawab pertanyaan dari Maria tadi. Jadi, sebelum itu, subjektif itu kita harus tahu dulu, subjektif itu sikap yang berdasarkan pada pandangan atau perasaan pribadi mengenai suatu hal. Jadi contohnya, misalnya jika berada dalam kereta, tumbuhan itu berasa berjalan sendiri. Kayak gitu contohnya. Yang kita lihat sama yang kita rasakan. Bagaimana Maria? Apa masih kurang jelas? Bisa diulang Kak contohnya, Pir? Misalnya gini, jika berada dalam kereta, tumbuhan itu berasa berjalan sendiri. Kita kan ngeliat tumbuhan, terus kita tuh kayak merasa, tumbuhannya tuh kayak gerak ya. Kayak gitu. Oh iya, yang ngerti-ngerti. Udah, makasih ya. Iya, makasih juga. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, berarti kelompok 6 udah selesai. Terima kasih banyak buat kelompok 6. Aku remove dari co-host ya.